Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini, tanggal 19 April 2016, hari Selasa ya. Seperti biasanya hari ini kita akan membahas untuk indikasi IHSG, dan juga nantinya ada Stock Towards, dan terakhir kita lanjut ke sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama untuk IHSG ya, di sini kami memperkirakan bahwa IHSG kemungkinan besar akan bergerak bullish ya atau menguat pada hari ini dengan level support di kisaran 4.779 dengan resisten di level 4.909. Dan untuk market drivernya sendiri kalau kita lihat pagi tadi ya, pasar Asia ini sebenarnya masih dibuka menguat ya, terutama Jepang ini menguat tajam setelah kemarin ya ini sempat koreksi tajam juga ya. Pagi tadi Nikkei sudah menguat sebesar 3%, dan juga kelihatannya harga minyak ya ini pada kemarin malam ya di perdagangan Amerika ini sedikit rebound ya. Ini juga menambah sentimen positif untuk pasar, terutama untuk IHSG pada pagi ini. Dan hari ini juga ya kemungkinan besar investor masih akan menanti atau menunggu kebijakan moneter dari Bank Indonesia yang akan mengumumkan BI rate-nya pada hari Kamis nanti. Dan untuk kali ini ya, beda dengan pengumuman BI rate sebelumnya. Untuk kali ini BI rate akan diumumkan dua ya. Yang pertama ada BI rate, dan yang satunya lagi itu ada 7 days reverse repo rate. Jadi itu merupakan suku bunga acuan yang baru yang akan berlaku mulai Agustus nanti. Baik, selanjutnya kita masuk ke Stocks to Watch ya. Yang pertama ada PTBA atau Bukit Asam. Di sini mereka berekspektasi bahwa profit margin ya, net profit margin pada tahun ini akan naik sedikit dari sebelumnya itu 14,8%. Ini menjadi sekitar 15%. Jadi bisa bilang masih inline dengan tahun lalu. Yang kedua ada Adaro atau Adaro Energy ya. Di sini mereka mendistribusikan dividen ini sebesar 75,48 juta US dollar dengan payout ratio itu sebesar 49%. Yang ketiga ada Linknet ya. Di sini mereka juga membagikan dividen sebesar 42 rupiah per lembar sahamnya pada tanggal 19 Mei. Dan yang terakhir ada ACST atau Akset Indonesia. Di sini mereka mendapatkan kontrak baru ini senilai 2,4 triliun rupiah sampai dengan kuartal pertama ya, atau pencapaiannya sebesar 68,5% dari total target mereka pada tahun ini, yaitu senilai 3,5 triliun rupiah. Jadi bisa dibilang pencapaian kontrak Akset sampai dengan kuartal pertama ini sudah cukup bagus kinerjanya. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk untuk sesi tanya jawab ya. Bagi Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan di question box yang telah kami sediakan. Pertanyaan juga bisa disampaikan di Twitter kami yaitu di @pmmcresearch, dan juga di email kami yaitu di research@philip.co.id. Dan untuk YouTube channel kami ya, mungkin Bapak atau Ibu ingin mereview atau yang ketinggalan bisa disaksikan ulang di YouTube channel kami yaitu di Research Desk Philip Securities Indonesia.
Baik Bapak Ibu, kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan di sini. Mohon untuk ditunggu sebentar. Saya sedang membuka untuk AMI Brokernya. Pertanyaan pertama dari Bapak Mas Agus mengenai saham BES untuk secara teknikal ini masih terlihat cukup sideways untuk jangka menengahnya, di mana support ini berada di kisaran harga 275 sampai dengan 279 ini level supportnya, dan level resisten ini berada di level sekitar 294 sampai dengan 295 untuk resistennya. Oleh karena itu kami menyarankan untuk buy on weakness di kisaran harga 275-an untuk masuk ke saham BES. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Andri Rianto mengenai saham entry level buat Astra. Ini mohon maaf Pak, sudah dibahas oleh Bapak Jimmy Dimas Wahyu, oleh karena itu kita tidak bisa membahasnya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya mengenai saham Sril ini dari Bapak William, boleh buy on weakness di harga berapa, support resisten kuat di harga berapa. Ini support yang kuat di saham Sril ini sendiri adalah berada di level 295, sedangkan resisten dari saham Sril ini sendiri berada di level 320 untuk resistennya.
Untuk saat ini memang saham Sril masih pergerakannya untuk beberapa hari terakhir masih cenderung belum kemana-mana dan berkutat di antara harga 300 sampai dengan 295. Kami menyarankan untuk masuk di level harga sekarang sebagian dan bisa dicoba untuk take profit di kisaran harga 320. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Irene Novianti yang menanyakan untuk Adaro kapan bagi dividennya. Untuk tanggalnya ini perseroan belum mengumumkan untuk tanggalnya untuk pembagian dividen untuk saham Adaro. Kemudian fundamental untuk saham Pegas ini pertanyaan dari Bapak Didit Darmawan. Untuk Pegas ini kami memiliki target harga secara fundamental yaitu di harga 2.780. Jadi rekomendasinya secara fundamental adalah hold. Untuk prospek ke depan bagaimana? Ini seperti kita ketahui harga atau harga jual gas dari perseroan ini kemungkinan pada tahun-tahun ke depan ini akan diturunkan. Jadi kemungkinan besar revenue Pegas ini juga akan mengikuti penurunan harga gas. Jadi sepertinya untuk kinerja ke depan ini masih akan stagnan. Namun untuk jangka waktu yang panjang ini bisa dikatakan lebih dari 5 tahun ini Pegas ini masih memiliki prospek yang baik karena saat ini Pegas sedang gencar untuk membangun pipa-pipa distribusi dan transmisi yang kemungkinan rencananya ini bisa selesai pada 2020. Jadi untuk prospek jangka panjang ini masih baik untuk Pegas. Namun untuk jangka pendek dan menengah ini secara kinerja fundamental dari Pegas ini masih stagnan dan cenderung masih akan tertekan. Demikian. Kemudian pertanyaan dari Bapak Indra Teruna yang menanyakan untuk Elsa, apakah sebaiknya dijual atau di hold terlebih dahulu? Baik, untuk saham Elsa, ini sepertinya Elsa sedang menguji level supportnya di sekitar harga 400. Nah, tapi jika kita melihat penguatan harga minyak semalam, ini kemungkinan besar untuk saham Elsa kemungkinan hari ini bisa menguat didorong dari penguatan harga minyak karena korelasi antara saham Elsa dan harga minyak ini cukup positif. Jadi kemungkinan bisa menguat untuk hari ini untuk saham Elsa kemungkinannya. Apabila sudah memiliki, apa sebaiknya dijual atau di hold? Jika Bapak sudah memiliki saham Elsa di level di bawah atau di sekitar harga 350, ini sebaiknya bisa dijual terlebih dahulu. Karena jika kita melihat indikator dari MACD ini yang sudah turun, ada potensi terjadi dead cross
ini sebaiknya maka saran kami bisa dijual terlebih dahulu jika Bapak sudah ada profit di saham Elsa, demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kushadi Putro yang menanyakan untuk saham PTBA sudah boleh masuk, kemudian ex dividen kapan? Untuk dividen ini untuk X-nya, ex dividen PTBA ini tanggal 22, sedangkan untuk cum dividennya ini tanggal 21, Pak. Kemudian apakah boleh masuk untuk saham PTBA? Jika kita melihat secara teknikal, ini untuk saham PTBA ini trennya masih dalam tren bullish untuk jangka panjangnya. Jadi bisa masuk atau bisa buy on weakness ini di sekitar harga 7.000 hingga 7.200 untuk saham PTBA. Secara fundamental sendiri kami memiliki target harga saham PTBA itu di harga 9.600, jadi ada potensi upside sekitar 30%-an. Jadi ini bisa buy on weakness untuk saham PTBA di sekitar harga 7.000 hingga 7.200, demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Levi. Dari Ibu Levi yang menanyakan untuk saham DILD sebaiknya sudah boleh masuk atau belum. Untuk saham DILD sendiri ini trennya masih bearish untuk saat ini, namun untuk jangka pendek ini ada potensi penguatan karena ada potensi golden cross pada indikator MACD-nya. Jadi untuk beberapa hari ke depan ini ada potensi penguatan. Ini jika ingin masuk, ini bisa di harga di sekitar 495. Dan nanti bisa dijual pada swing high-nya di sekitar harga 520, demikian Bu. Kemudian masih pertanyaan dari Ibu Levi mengenai saham Elsa, sampai berapa penguatan saham Elsa. Ini untuk saham Elsa sendiri, ini jika Ibu sudah memiliki saham Elsa di sekitar harga 350, ini bisa dijual terlebih dahulu. Karena untuk beberapa hari ke depan ini sepertinya akan terkoreksi, karena jika kita melihat dari indikator MACD ini ada potensi terjadinya dead cross, demikian. Kemudian pertanyaan dari Bapak Haryanto yang menanyakan untuk saham Pepro boleh masuk di harga berapa?
Untuk saham Pepro sendiri ini secara teknikal masih bullish untuk trennya untuk jangka panjang. Jika ingin masuk saham Pepro ini bisa buy on weakness di sekitar harga 300 hingga maksud kami di harga 200 sekitar harga 300 untuk saham Pepro. Karena untuk jangka pendeknya ini masih ada potensi penguatan jika kita melihat dari sisi tren. Namun jika kita melihat dari indikator stokastik, ini saham Pepro sudah berada di area overbought, jadi kemungkinan besar Pepro ini akan terkoreksi terlebih dahulu. Jadi bisa masuk pada saat saham Pepro ini terkoreksi atau buy on weakness demikian. Untuk harganya ini bisa masuk di sekitar harga 300. Kemudian pertanyaan dari Bapak Richard Setiadi yang menanyakan untuk saham Tower, support dan resistennya berapa dan apakah masih bagus untuk dikoleksi. Untuk saham Tower ini saat ini memiliki level support terdekat di area swing low-nya di sekitar harga 3.900. Sedangkan untuk level resistennya ini ada di swing high-nya yaitu di sekitar harga 4.400 untuk saham Tower. Apakah masih layak dikoleksi? Ini sebaiknya tidak. Ini dikarenakan MACD-nya sudah terjadi dead cross, sedangkan untuk trennya sendiri ini masih trennya masih bearish. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham Tower demikian. Kemudian pertanyaan dari Bapak David Gunawan yang menanyakan untuk saham Akra bagaimana tren jangka menengahnya. Untuk saham Akra untuk tren jangka menengah ini masih bearish jika kita melihatnya, namun jika kita melihat dari sisi indikator MACD ini sudah terjadi golden cross, maka kemungkinan besar untuk beberapa hari ke depan ini masih ada potensi penguatan untuk saham Akra. Namun untuk tren jangka menengahnya sendiri ini masih bearish demikian. Baik, kembali ke Edward di sini. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Robertus Emmanuel. Perkiraan UNVR dan HMSP untuk Unilever dan HM Sampurna hari ini bagaimana? Yang pertama dari Unilever dulu ya. Di sini kalau kita lihat dari teknikal ya, ada golden cross ya. Jadi kalau kita mengacu ke golden cross, jadi kemungkinan dalam jangka beberapa periode ke depan ya, dalam jangka pendek ada tren penguatan ya. Dan di sini juga harga ini sedang menguji level resistennya, yaitu di
level 44.000 kemarin ini sudah ditembus ya. Ini ada level 44.500 yang masih harus ditembus untuk mengkonfirmasi bahwa tren bullish ini telah berlangsung. Lalu trade idea-nya ya, kalau mungkin Bapak belum punya untuk Unilever, saya coba masukkan untuk moving average-nya. Baik, saya rasa di sini kelihatan cukup jelas ya bahwa MA50 ya atau garis yang berwarna biru ini cukup kuat untuk kita jadikan sebagai support dalam jangka pendek ini ya. Jadi kalau Bapak ingin masuk, mungkin di level MA20 ya atau garis moving average yang warna merah dulu, yang di sini ya. Mungkin kita bisa entry di MA20 dulu ya dengan mungkin target price di sekitar 46.000 ya, ini di best case-nya di level 46.000. Dan kalau nanti ada sedikit kontraksi ya mungkin kita bisa coba untuk di sekitar 42.600 atau di level MA50-nya. Jadi untuk saat ini saran kami ya ini masih di buy on weakness saja untuk untuk Unilever-nya. Dan selanjutnya untuk HMSP. Untuk HMSP sendiri trennya ya ini bisa dibilang konsolidasi atau sudah cenderung sideways. Dengan level supportnya itu ada di 96.500 dan juga untuk resistennya ini ada di level 100.000. Ya, jadi range untuk jangka pendeknya ada di 96.000 sampai dengan 100.000 dan untuk resisten kedua ya ini ada di level kurang lebih 102.000. Coba Oke, ya jadi ini merupakan range harga untuk HMSP. Lalu bagaimana pergerakannya untuk hari ini ya, kemungkinan kalau kita lihat dari tren kelihatannya pagi ini sudah dibuka ya, ini sudah pre-opening, sudah naik sedikit ya. Jadi kalau kita lihat kemungkinan hari ini bisa menguji level resistannya di 100.000 ya. Kalau nantinya tidak berhasil kemungkinan akan sedikit konsolidasi. Jadi intinya dalam beberapa hari ini ya kemungkinan HMSP sendiri masih akan bergerak ranging level antara 96.000 sampai dengan 100.000. Dan yang perlu diingat untuk HMSP, besok perseroan akan melakukan public expose ya, dan di mana di public expose tersebut mereka akan membahas skema stock split ya, skema stock split dan juga kapan tanggal pelaksanaannya. Jadi untuk detailnya mungkin besok atau hari Jumat ya, setelah public expose akan kami sampaikan di forum PMMC ini. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya dari Pak Edi ya, untuk saham KF bagaimana rekomendasinya? Oke, KF di sini bisa dibilang sideways ya. Dengan level support itu kurang lebih di level 1250. Dan untuk level resisten sendiri di swing high-nya saja kita ambil di level 1350. Namun yang menarik untuk KF sendiri ya, bisa kita jadikan sebagai trade idea juga. KF ini sekarang sedang menguji MA20-nya ya. Kalau kita lihat dari pergerakan terakhir ya, ini naik tajam, kemudian sedikit sideways, sedikit konsolidasi, lalu menguji M20. Ya memang ada sedikit terlihat turun sedikit, namun kelihatan naik kembali ya. Di sini halnya juga hampir sama ya, naik cukup tinggi ya, kemungkinan kemudian
sideways ya, dan kembali lagi menguji level MA20. Jadi kalau ingin masuk, mungkin kita bisa melakukan spekulasi ya, kita buy saja di level 1300, 1280 sampai dengan 1300 dengan target price jangka pendek ini untuk save-nya dulu ya. Mungkin kita bisa ambil tipis saja di 1350 ya sampai dengan 1400. Namun kita bisa lihat juga apakah respon pasar masih cukup bagus untuk KF. Dan kalau kita lihat di sini dari MACD kelihatannya masih akan sideways sedikit, namun ada tanda-tanda bahwa harga akan naik ke atas ya. Di sini ada chart hijau ya, jadi sudah kemungkinan sudah ada sedikit perbaikan, dan juga stokastik di sini juga sudah mengarah ke atas. Jadi overall secara teknikal it's a good sign. Jadi kita bisa coba spekulasi untuk KF begitu Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak William Yulia yang menanyakan beberapa saham perbankan di sini, yaitu BCA, BRI, BNI, dan BTN. Untuk buy on weakness di harga berapa, support resisten kuat di berapa. Terima kasih. Baik Pak, di sini kita lihat untuk BCA dulu Pak. Untuk BCA saat ini ada support yang cukup kuat di sekitar level 13.000. Jadi kalau kita lihat di sini sudah di level ini sudah beberapa kali tidak tertembus, dan kemarin ketika menginjak level 13.000 kemudian hanya turun sedikit, tapi kemudian berhasil rebound dan naik kembali. Dan jadi kalau kita lihat di sini ada support yang cukup kuat di sekitar level tersebut. Jika Bapak tertarik untuk membeli saham BCA, bisa buy on weakness di sekitar level tersebut, atau jika Bapak tidak ingin menunggu, ini bisa masuk di sekitar level saat ini. Namun untuk jangka pendek sendiri ini bisa take profit di sekitar level 13.425. Namun kalau harga berhasil menembus level ditutup di atas level 13.425, ini ada potensi harga masih kembali akan mengalami penguatan sampai dengan level 13.700. Dan untuk itu kami bisa merekomendasikan untuk buy. Namun sekali lagi jangan terlalu agresif, karena untuk saham BCA ini potensinya sendiri, potensial upside-nya sendiri tidak terlalu besar karena hanya sampai dengan 13.425. Demikian Pak. Kemudian kita berlanjut ke saham selanjutnya untuk saham BRI.
Baik, kita lihat di sini untuk saham BRI saat ini ada support yang cukup kuat di sekitar level 10.000. Kemudian sempat menginjak level tersebut, namun kemudian berhasil rebound dan tampaknya hari ini kembali mengalami sedikit pelemahan. Jadi kalau Bapak ingin mengantri buy on weakness, ini bisa 1-2 fraksi di atas 10.000, atau jika tidak ingin mengantri mungkin bisa masuk menunggu sedikit di bawah level saat ini, dan untuk level take profit bisa mengantri di level 10.900. Kemudian untuk selanjutnya ini untuk saham BBNI, di mana untuk BNI sendiri saat ini ada support yang cukup kuat di sekitar level 4.800. Kemarin juga sempat menginjak level tersebut dan kemudian rebound. Sementara untuk harga level resistennya saat ini berada di sekitar level 5.275. Jadi ini untuk jangka pendek ini bisa mengambil kesempatan di sekitar masuk di sekitar level saat ini atau mengantri di bawahnya dan kemudian take profit di sekitar level 5.275 untuk jangka pendek. Sementara untuk saham yang terakhir yaitu saham BTN, di sini kita melihat juga ada support yang cukup kuat di sekitar level 1.700. Jadi kalau kita lihat di sini level 1.700, kemudian untuk level take profit ini bisa di level highest-nya yaitu di sekitar level 1.850. Saat ini masih menjadi resisten yang paling kuat untuk saham BTN sendiri. Jadi jika Bapak tertarik untuk menguasai saham-saham perbankan, saat ini harganya masih cukup murah walaupun sudah meninggalkan level supportnya, namun bisa saya katakan bahwa masih cukup murah dan masih ada potensial upside sampai dengan ke level resistennya masing-masing saham perbankan tersebut. Demikian, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat sesi trading sudah dimulai beberapa saat yang lalu, kami mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call hari ini. Kami mengucap terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk kembali mengikuti sesi Philip Morning Market Call esok hari di jam yang sama. Terima kasih, selamat pagi dan happy trading.